anugerah kasih karunia Tuhan. Oh, haleluya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, saya pimpin kita dalam doa. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, kami telah dapat bangun daripada istirahat dan tidur kami. Pada pagi hari ini Kau berkati kami dengan nafas kehidupan. Oh, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini nafas kehidupan yang Kau beri kepada kami pakai untuk memuliakan Engkau, untuk memujikan Engkau, untuk menyembahkan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami panjatkan pada pagi hari ini khususnya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang hendak menggagalkan fokus kami pada hancurkan semuanya dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Tidak akan dapat menjamah tubuh, jiwa dan roh kami. Oh, haleluya. Mohon Roh Kudus, Kau berkatilah hati setiap pribadi kami, kira-kira di mana kami pun berada. Biarlah kami dapat fokus pada pagi hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biar lewat pujian dan penyembahan kami ini, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, dibentukkan, hidup kami dipenuhi kesedaran. Hanya dalam Yesus Kristus ada pertolongan, hanya dalam Yesus Kristus ada kasih karunia yang memberkati kami dengan ketenangan dan kedamaian. Oh, haleluya. Segala pujian, syukur, mohon ini kami panjatkan dalam nama Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas urapan-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah.
lewat pertolongan Engkau Roh Kudus, kami ingin menyatakan Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hidup kami, kemuliaan Yesus memberkati hidup kami. Oh haleluya, mari jemaat Tuhan kita sama-sama nyatakan Yesus, kemuliaan-Mu.
Yesus, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memujikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh layak diagungkan, Engkau sungguh layak dipuji, disembah. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari kita Tuhan, kita terus di dalam penyembahan. Mari kita sama-sama nyatakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah ya Tuhan. Engkau termulia. Oh haleluya. Bumi dan syurga sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kerana Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah Yesus. Oh haleluya, kami rindu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami rindu untuk menyanyikan, menyatakan isi hati kami ya Tuhan kepada Engkau untuk menyembah dan memuji-Mu kerana Kau layak dipuji disembah. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan sekali lagi. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah dari hati kita terdalam. Biarlah puja dan sembah kita pada pagi hari ini harum di hadapan Allah Bapa di syurga. Oh haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan, nama-Mu besar dan termulia Yesus. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus di atas pimpinan-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan sukacita sejati. Sungguh benar ya Tuhan, dekat kepadamu membuat kami tenang, dekat kepadamu Yesus Kristus membuat kami damai. Oh haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, di dalam hati kami untuk sentiasa menyanyikan pujian dan penyembahan khusus untuk Engkau ya Tuhan. Kerana kemuliaan-Mu Yesus memulihkan hidup kami. Kemuliaan-Mu Yesus membebaskan kami. Kemuliaan-Mu Yesus memberi kami kemenangan. Kemuliaan-Mu Yesus memberi kami kesembuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, buat selamanya dan untuk selamanya. Nama Engkau ditinggikan, nama Engkau diagungkan, dimuliakan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya dinaikkan kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Bapa di syurga, sebelum kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan Yesus Kristus, biarlah dari Engkau lewat kuasa-Mu Roh Kudus untuk memberkati setiap telinga kami yang mendengar. Sebelum kami mendengarkan firman, siapkan hati kami Roh Kudus. Tolongilah kami Roh Kudus, mampukanlah kami Roh Kudus. Kerana hanya Engkau Roh Kudus menolong kami, menghibur kami, pemimpin kami yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami, agar kami memperolehkan hidup di dalam kebenaran, memperolehkan hidup yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Agar kami benar-benar bebas daripada segala penipuan kuasa-kuasa dunia ini yang hendak menyesatkan kami, yang hendak melarikan fokus kami untuk Engkau Yesus Kristus. Oh haleluya. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau pakailah mulutnya, Engkau pakailah hatinya, fikirannya, jiwanya untuk memberkati kami yang mendengarkan, agar firman itu tumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi garam dan terang dan pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah-tengah keadaan dunia yang kacau balau sekarang ini, kami dapat menjadi garam-Mu, kami dapat menjadi duta-Mu ya Tuhan, untuk membuat jiwa-jiwa untuk mengenali kebenaran Engkau Yesus Kristus. Hanya kebenaran Engkau Yesus Kristus membebaskan manusia dari segala ketakutan, dari segala penipuan setan iblis yang hendak membelenggukan kami, yang hendak membuat kami sesat dari kebenaran-Mu. Oh haleluya. Berkatilah firman-Mu yang disampaikan, berkatilah kami Roh Kudus. Oh haleluya. Mohon bungkuslah setiap pribadi kami Yesus Kristus dengan kuasa darah-Mu yang suci yang kudus, agar kami terluput daripada segala kejahatan, terluput daripada segala penipuan, terluput daripada segala kuasa setan iblis yang hendak menyesatkan kami. Biarlah kami dapat fokus akan pimpinan kebenaran-Mu lewat firman-Mu. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan, kami nyanyikan, kami iringkan untuk memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya Tuhan. I
Salam Aleihim dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Kairos walau dimanapun Anda berada ketika ini. Bagi pihak gereja, saya merakamkan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang dipimpin oleh Deacon Phoebe Dorothy pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, hakikatnya masing-masing tidak berupaya atau lemah dalam menghadapi masalah hidup, baik secara fisik maupun dalam iman. Sepanjang kehidupan kita, seringkali kita merasa bersalah, putus asa, malah menyesal atas tindakan yang kita lakukan terhadap sahabat karib, malah terhadap orang yang kita sayangi. Dan rata-ratanya kehidupan kita terumbang-ambing dibelenggu oleh dosa. Jemaat Kairos yang dikasihi dalam Kristus, jikalau Anda perhatikan, melangkah ke tahun baru ini, Roh Kudus sedang membimbing jemaat supaya menempuh atau menyongsong tahun 2021 ini dengan memberi perhatian kepada the very foundation of our faith, yaitu asas keselamatan hidup kita dan menekankan kepada peranan serta tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan dan gereja Allah. And let me refresh your mind, mengimbas kembali kepada 8 siri tema khotbah yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan sejak 3 hari bulan Januari 2021 tahun ini. Pastor Peter Lawai pada 3 hari bulan Januari yang lalu membawa tema tabut perjanjian, The Ark of God, dan Pastor Sam Lebang dengan tema penempatan yang tepat untuk setiap kehidupan yang ditebus, ataupun di dalam Inggris, bahasa Inggris, accurate positioning of every redeemed life. Dan saya telah membawa kita dengan tema hiduplah dengan bijaksana dalam Tuhan. Dan sekali lagi Pastor Peter Lawai pada 24 hari bulan Januari membawa tema kekuatan di tengah badai. Seterusnya Pastor Roland Satu pada 31 hari bulan Januari yang lalu membawa tema The Rapture ataupun pengangkatan, yaitu nubuatan tentang akhir zaman. Dan seterusnya Pastor Peter Lawai sekali lagi membawa firman Tuhan yang berjudul Air Pahit Jadi Manis, yaitu bagaimana kita menghadapi kepahitan dalam hidup ini. Dan Elder Philip pada 14 hari bulan Februari yang lalu telah membawa tema God Everlasting Love, dengan dalam bahasa Malaysianya yaitu cinta abadi Tuhan. Dan dalam siri khotbah tersebut yang bermula daripada awal tahun ini, Pastor Suping telah mengakhiri siri itu dengan tajuk Hamba yang Baik dan Setia. Bagi 6 siri khotbah tersebut, jemaat Tuhan, saya tidak menetapkan tema khotbah yang dibawa. Namun haleluya, puji Tuhan, ternyata sungguh luar biasa. Dan adalah jelas Roh Kudus sedang memimpin dan menyediakan jemaat Kairos dalam menyongsong tahun ini dengan penuh perhatian kepada perintah Allah, setia dan bersekutu ataupun bersatu ataupun sepakat selaku gereja Kairos. Dan bermula dari hari ini,
sehingga bulan April akan datang, kita akan sama-sama belajar berdasarkan pola firman Tuhan dalam siri khotbah proses pemulihan gereja. Jemaat Tuhan, skop dan pengertian pemulihan gereja merupakan satu topik yang begitu meluas. Namun fokus gereja kita adalah lebih kepada aspek yang pertama, pemulihan Tuhan dalam kehidupan umat dan hubungan dengan Allah. Dan kedua, pemulihan Tuhan dalam pelaksanaan gereja Kairos. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi, mari jemaat Tuhan berdiam diri, tunduk kepala, berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Allah Bapa kami di surga, segala kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kasih sejati. Dan Engkau Maha hadir walau dimanapun kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Saya mengaku diri ini lemah dan serba kekurangan. Namun dengan urapan Roh Kudus, apapun yang akan disampaikan kiranya menjadi berkat buat kami semua. Saya juga mohon kiranya Roh Kudus bertindak, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Kairos, tema khotbah hari ini adalah menjadi pribadi yang dipulihkan. Saya ulang, menjadi pribadi yang dipulihkan. Awal tadi saya bermula dengan menyatakan hakikat, the reality, situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan masing-masing. Sukacita ataupun sudi kiranya saya menjelaskan definisi ataupun pengertian dipulihkan. Dipulihkan berarti seorang ataupun seseorang yang berada di dalam, saya ulangi, dipulihkan bermaksud seseorang yang berada dalam situasi gagal, sakit parah, mungkin sakit parah, hidup dalam keluarga yang hancur, serta hidup dalam dosa, dikembalikan seperti keadaan semula, diperbaiki dari kerosakan menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah lebih kurang penjelasan ataupun pengertian dipulihkan dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh ataupun lebih dalam dengan pelajaran ataupun dengan bahagian firman Tuhan pada hari ini, contoh-contoh dalam Alkitab, yaitu orang yang dekat dan jauh dengan Yesus, yang mana kehidupan mereka dipulihkan. Kita sering
telah pun didedahkan dengan Petrus ataupun Simon Petrus, anak kepada Yohanes. Ini boleh kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 18. Petrus kita tahu menyangkar Tuhan Yesus, dan dia kemudian dipulihkan kembali komitmennya untuk mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Petrus mengalami pemulihan dan kembali melayani dan mengasihi Tuhan. Contoh yang kedua, Paulus, yaitu kisah para rasul pasal 9 ayat 1 hingga 19, yaitu Saulus yang pada mulanya adalah pembenci dan penganiaya serta pembunuh pengikut Yesus. Saat dalam perjalanan ke Damsyik, ia terjatuh dan menjadi buta selama 3 hari. Dan Tuhan memulihkan keadaan Saulus sehingga namanya diganti kepada Paulus, dan menjadi murid Yesus yang melayani, dan banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanannya. Contoh yang seterusnya, kita boleh lihat si bungsu di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32. Pemulihan yang dialami oleh si anak bungsu di dalam perumpamaan tersebut. Anak bungsu menyadari kesalahannya dan dia pun menetapkan tujuannya, yaitu kembali kepada ayahnya. Ayahnya menerimanya kembali sebagai anak dan kondisinya dipulihkan. Dan contoh yang saya ingin kongsi bersama kita adalah Naaman. Dalam petikan bahagian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5, bacaan daripada ayat 1 hingga 19. Naaman adalah pribadi yang dahulunya tidak mengenal Allah ataupun tidak mengenal Allah Israel. Tetapi ketika ia disembuhkan, ia pun mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepadanya. Dan jemaat Tuhan, bagi tujuan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dari Naaman, bagaimana menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Teks firman Tuhan yang diambil daripada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 19. Mari kita rujuk kepada firman Tuhan ini. Satu bacaan yang agak panjang, tapi ada baiknya kita baca keseluruhannya daripada ayat 1 hingga 19 supaya kita memahami dan mengerti kisah yang kita akan sama-sama belajar pada hari ini. 2 Raja-Raja pasal 5 mulai daripada ayat 1 hingga ayat 19. Mari kita sama-sama merujuk pada Alkitab kita, ya. Kepada jemaat Tuhan yang ada Alkitab, sila rujuk kepada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 11. Ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentera, sakit kusta. Maksudnya dia mengidap penyakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat yang ketiga,
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya ataupun kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu kata anak perempuan itu tadi. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikar emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat ke-8. Segera sesudah didengar Nabi Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, yaitu sungai yang dari negara asal Naaman, sungai yang dipanggil sungai Abana dan Parpar, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sungguh luar biasa jemaat Tuhan. Ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Itu dia kembali kepada, ataupun rombongan mereka kembali kepada Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ayat ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Dan akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagar, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Saya sedang mengkaji apakah yang dimaksudkan sepasang bagar itu. Sebenarnya di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ada dinyatakan 5 jenis binatang yang pelik. Dan antaranya yang disebut dalam Alkitab adalah binatang yang dipanggil bagal, yaitu kacukan dengan keledai jantan dan kuda betina ataupun sebaliknya, saya pun tidak berapa ingat. Jadi maksudnya, oleh kerana Nabi Elisa tidak menerima hadiah ataupun pemberian daripada Naaman tadi, jadi dia minta supaya dia diberi ataupun dibenarkan mengambil mungkin beberapa karung tanah, maksudnya beberapa karung tanah yang dapat 2 ekor keledai dapat dapat bawa balik ke negara asalnya, ke Aram ataupun ke Damsyik. Karena kita sama-sama baca di sana, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Apakah mungkin penjelasan ini ataupun kisah ini dia ingin membawa pulang tanah itu adalah untuk mendirikan misbah bagi mempersembahkan ataupun di negaranya, di negerinya mendirikan misbah bagi tujuan menyembah Allah. Dan ayat ke-18, "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Dan akhir sekali ayat 19, "Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat." Jemaat Kairos, daripada bacaan itu tadi, kita akan belajar siapakah Naaman. Siapakah orang ini, Naaman, yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Naaman, daripada bacaan itu tadi, adalah seorang panglima perang. Seorang yang memiliki pengaruh besar, seorang terhormat, dan seorang kaya raya, seorang yang perkasa dan memiliki keberanian. Sudah pasti orang ini orang berani, dan dia adalah seorang yang kuat dan memiliki banyak kecekapan. Apa tidaknya, oleh kerana dia ini adalah merupakan, kalau dalam bahasa Kayan, inilah lakin. Apabila mereka pergi berperang, dialah hero. Jadi sebagai seorang hero, sudah pasti dia memiliki keberanian yang luar biasa, seorang yang kuat dan memiliki banyak kecekapan, seseorang yang selalu membawa kemenangan kepada negaranya. Memang orang ini merupakan satu panglima yang begitu hebat. Jemaat Tuhan, walau betapa masuk dan perkasanya Naaman, kita lihat seperti kita semua, segala yang dimilikinya tetap tidak dapat melindungi dia dari sakit dan penyakit. Naaman mengidap penyakit kusta, seperti firman Tuhan yang kita baca. Dia merupakan pesakit kusta. Dalam bahasa Inggris, penyakit kusta dipanggil leprosy. Dan apakah kita semua
tahu dan pernah melihat bagaimana keadaan orang pesakit kusta. Zaman ini jarang kita lihat, tapi pada zaman dahulu penyakit ini merupakan satu penyakit yang ditakuti, ya, seperti juga dalam keadaan sekarang menjadi buah mulut orang, yaitu penyakit COVID-19. Penyakit kusta, jemaat Tuhan, merupakan satu penyakit berjangkit, satu penyakit berjangkit yang kronik, disebabkan oleh sejenis kuman yang dipanggil Mycobacterium leprae. Disebabkan oleh kuman ataupun bakteria yang dipanggil Mycobacterium leprae. Penyakit ini boleh menjakiti kulit dan saraf-saraf periferal. Saraf-saraf periferal mungkin itu merupakan saraf-saraf di permukaan kulit kita, serta tisu-tisu lain seperti mata, saluran pernafasan, selaput dalaman hidung kita, ya, di permukaan hidung kita, di dalam selaput dalaman hidung kita, dan juga testis, testis bagi orang lelaki. Dan dia menyebabkan kerosakan saraf dan kelemahan otot yang boleh membawa kepada kecacatan, kelumpuhan, buta. Penyakit ini boleh menyebabkan buta. Mungkin itu sebab ramai di masyarakat kita di luar bandar dahulu ada sering kita lihat ada orang yang buta. Pada mulanya mungkin pada peringkat umurnya kecil, muda, baik saja penglihatannya, dan selepas diserang oleh penyakit kusta misalnya, mereka menjadi buta. Dan oleh karena penyakit ini adalah penyakit yang berjangkit, maka pesakit kusta tidak dibenarkan tinggal bersama orang awam, ataupun tidak dibenarkan tinggal bersama dengan orang ramai. Pesakit-pesakit ini diasingkan jauh daripada masyarakat. Saya pun kurang pasti apakah ini penyakit yang dalam bahasa kami Kayan yang dipanggil penyakit bengok. Saya pun kurang pasti, oleh karena saya dengar pada masa dahulu ibu bapa kita menyatakan tentang orang yang mengidap penyakit bengok, yang mana malah apabila mereka meninggal dunia, tidak ada orang yang tolong menguruskan mayat ini, sehingga mayat itu dihanyutkan di dalam sungai. Ya, itulah satu jenis penyakit yang suku kaum kami panggil bengok. Apakah mungkin ini yang dimaksudkan penyakit ini, yaitu penyakit kusta? Catatan Alkitab menyatakan orang yang mengidap penyakit kusta pada kulitnya penuh dengan sisik-sisik, sisik-sisik putih licin. Mungkin ada lendir, saya tidak pasti. Dia seolah-olah macam sisik-sisik, sisik-sisik putih licin kalau kita baca di dalam Alkitab. Penuh dengan sisik-sisik putih licin, mengkilap, berkilatlah, mengkilap, shiny, dan jika ditekan sekitar daging sekitarnya, dia tidak merasa sakit lagi. Itulah sedikit penjelasan tentang penyakit kusta bagi kita yang belum tahu apakah penyakit kusta itu. Dan saya telah nyatakan tadi, pada zaman dahulu berdasarkan dalam Alkitab, penyakit ini tidak dapat diobati. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Sebab itu pesakit harus diasingkan dari masyarakat. Dan dikatakan juga, sekiranya orang pesakit kusta ini berjalan melalui ataupun limpas kawasan di mana ada ramai orang, mereka ataupun pesakit itu harus berteriak menyatakan najis, najis, supaya orang awam tidak mendekati dia, supaya orang awam jauh daripada dia apabila dia lalu di tempat itu. Itulah bagaimana penyakit kusta itu satu penyakit yang bahaya
yang boleh menjakiti ramai orang. Jadi yang pasti, pesakit ataupun penyakit yang diderita oleh Naaman ini telah menyebabkan dia kehilangan sukacita dan kegembiraannya. Satu panglima perang yang begitu berjaya, tetapi diserang oleh penyakit ini. Itulah kenyataan itu menyatakan dia kehilangan sukacita dan kegembiraannya. Pelayan atau hamba kepada istri Naaman, yaitu seorang anak perempuan tawanan perang dari negeri Israel, berkata kepada istrinya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, yaitu Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakit tuannya. Itu kata-kata anak kecil, anak perempuan itu tadi. Dan sungguh menakjubkan, amazingly, Naaman seorang pemimpin besar dan sangat dihormati, dengan sikap yang merendahkan diri, beliau mendengar dan diyakinkan oleh iman seorang anak kecil ini, yaitu Naaman memilih untuk beriman seperti iman seorang anak kecil tersebut. Jadi jemaat Kairos yang dikasihi, kita telah belajar beberapa hakikat hakiki. Ini bahasa yang baru. Kita telah belajar beberapa hakikat hakiki, ataupun dalam bahasa Inggrisnya lebih kurang the essential facts, the essential facts tentang watak atau sikap Naaman. Lantaran itu, mari kita lihat bagaimana kita menerima pemulihan melalui kisah ini. Pertama, pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Kita lihat, walaupun Naaman belum melihat, Naaman kita tahu belum melihat, namun dia beriman dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh anak kecil itu pasti terjadi. Kalau kita lihat dalam bahagian firman Tuhan dalam kitab Injil Roma pasal 10 ayat 17, jemaat Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti iman dapat bertumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, dan disimpan di dalam hati. Namun jemaat Tuhan yang dikasihi, ramai orang tidak mau benar-benar mendengar firman Tuhan, ataupun mendengar firman Tuhan, atau dia mendengar, tetapi bagaikan mendengar masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Malah tidak kurang juga orang yang percaya, tapi mereka hanya mau mendengar khotbah yang penuh dengan kelucuan. Dalam bahasa Inggris, khotbah humorous, yang menghiburkan. Mereka tidak mencari atau mengenal apa kehendak Tuhan melalui firman itu. Jadi jemaat Tuhan, ketahuilah, hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Ibrani pasal 11 ayat 1 menyatakan, ataupun menjelaskan kenapa iman begitu penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang kita belajar tadi, di mana yang saya nyatakan tadi, bahwa Naaman tidak pernah melihat pun,
Nabi Elisa menyembuhkan orang, tetapi dengan imannya yang diyakini melalui kesaksian anak kecil ini tadi. Ya. Itu juga dalam Ibrani, ayat firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 1 itu tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bermaksud iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Tanpa iman kita tidak dapat membangunkan pengharapan kita. Dan jemaat Tuhan, saat kita beriman kepada Yesus, Dialah sebagai dasar iman kita. Maka seluruh permintaan kita pasti menjadi ataupun pasti terjadi. Jaminan ini boleh kita perolehi dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 24 yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dengan iman, jemaat Tuhan, kita melihat pemulihan itu terjadi. Naaman tidak hanya beriman saja, tetapi imannya membuat dia bertindak. Apa tindakan atau apa yang Naaman lakukan? Dia menghadap raja dan meyakinkan raja atas apa yang ia percaya. Ini kita boleh lihat dari bacaan tadi ayat 4 dan ayat 5. Dia membawa surat rasmi dari Raja Aram untuk diserahkan kepada Raja Israel. Dia tidak pergi dalam penyamaran, tetapi Naaman pergi dengan penuh beradab dan dengan satu rombongan besar untuk semakin menghormati Nabi. Perjalanannya itu, dia mau berjumpa dengan Nabi yang luar biasa itu yang boleh menyembuhkan melalui iman dia dengan Tuhan, ataupun abdi Allah itu, dia boleh menyembuhkan dia. Dan apa tindakan Naaman? Dia tidak pergi dengan tangan kosong, tetapi juga membawa emas, perak, dan pakaian sebagai hadiah pemberian. Yang kedua, pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, pemulihan dapat terjadi jika ada iman dalam hati. Dan perkara kedua yang kita belajar hari ini ataupun pagi hari ini adalah pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Ya, pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Apa yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang mengerti isi hati Tuhan dan taat melakukan perintahnya. Naaman memiliki iman dan oleh imannya dia bertindak, namun dia juga berfikir pada waktu itu sebagai manusia biasa, bagaimanakah dia dapat dipulihkan? Itu persoalan yang bermain di kepala dia, di dalam hati dia. Sebagai manusia biasa sudah tentu dia akan berpikir, bagaimanakah dia dapat dipulihkan? Ayat 10 kita baca tadi, datanglah seorang suruhan dari Nabi Elisa dan berkata kepada Naaman. Ini perintah Nabi Elisa, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.
Hai, jemaat Tuhan, betulkah ini? Sudah pasti Naaman akan berkata, hai, betulkah ini? Dia suruh saya mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Dia kata, ya, betulkah ini? Itu persoalan yang bermain di hati dan juga kepala Naaman. Oleh karena seperti kita, hari ini pasti adalah di luar jangkaan Naaman. Karena dia berpikir adalah mustahil dia akan sembuh hanya dengan mandi di dalam sungai Yordan yang diketahui umum airnya kotor. Saya kurang jelas dengan sejarah sungai Yordan. Tetapi kalau kita lihat peta negara Israel dengan Jordan yang dipanggil sekarang ini negara Yordan yang bersempadan dengan Yordan. Sungai Yordan itu adalah melintasi sempadan the boundary of these two countries. Mungkin oleh karena ia melibatkan ataupun melalui kawasan yang agak luas, maka bermacam-macam kotoran yang mengalir hanyut di dalam sungai itu. Dan sungai Yordan sebenarnya berakhir ke Laut Mati ataupun the Dead Sea. Kita tahu tentang the Dead Sea, satu laut tasik yang kotor, yang itu sebab dipanggil Dead Sea. Apakah mungkin tidak ada ikan yang dapat hidup di sana oleh karena airnya adalah begitu masin ataupun begitu kotor dan sebagainya, begitu tercemar, ya. Dan sungai Yordan diketahui umum merupakan satu sungai yang kotor. Namun kita juga harus perhatikan ataupun Naaman juga harus paham bahwa apa yang tersirat atau apa kebenaran di sebalik peristiwa tersebut. Mari kita belajar lebih dalam mengenai perkara ini, yaitu sebenarnya Naaman perlu tahu bahwa bukan sungai Yordan yang menyembuhkannya, ya, bukan sungai yang kotor itu, sungai Yordan itu yang menyembuhkan dia, tetapi kesembuhan yang diterimanya adalah atas kasih karunia dan kuasa Allah ketika Naaman menaati, ya jemaat Tuhan, ketika Naaman menaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa. Itu yang menyembuhkan dia, bukan sungai Yordan itu. Dan hal yang berlaku ini, jemaat Tuhan, kadang-kadang bukan kesembuhan yang menjadi tujuan akhir Tuhan bagi kita, tetapi yang menjadi tujuan akhir Tuhan ialah bagaimana kita dapat berubah dari sikap yang tidak taat kepada sikap yang taat. Ya, inilah kita belajar daripada Naaman, yaitu pemulihan terjadi ataupun pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mahu. Yang ketiga, jemaat Tuhan, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya ulangi, pemulihan dapat terjadi di dalam diri kita jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Perintah Nabi untuk menjadi ataupun untuk mandi sebanyak 7 kali dalam sungai Yordan adalah suatu perintah yang menuntut bukan saja ketaatan tetapi juga kerendahan hati.
teks yang kita baca menyatakan yang menemui Naaman hanyalah seorang suruhan Nabi Elisa. Sudah pasti dalam keadaan pada masa itu bukan saja Naaman, rasa saya rombongan Naaman, askar-askar yang bersama dia, mereka kecewa. Kenapa suruhannya yang datang? Kita datang untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Mungkin ada yang bersungut, yang kecewa. Oleh karena yang datang menemui Naaman adalah seorang suruhan sahaja. Dan yang diperintah adalah Naaman. Yang diperintah itu, siapa yang diperintah? Adalah panglima perang Naaman, yang memiliki, seperti yang kita telah baca, Naaman yang memiliki reputasi baik dan kedudukan yang tinggi. Tapi persoalannya, apakah ia harus mengorbankan reputasinya dan kedudukannya dengan merendahkan diri, mandi di hadapan orang-orang bawahannya? Bayangkanlah, jemaat Tuhan, hadirin ataupun anak-anak Tuhan, bayangkanlah apabila dia mandi seperti yang diarahkan itu, dalam konteks ataupun dalam pemahaman pengertian kita orang biasa ini, dia mandi menjadi bahan ketawa, tidak juga dia menjadi sembuh. Itulah yang mungkin apabila kita orang yang bongkak, yang sombong, itulah responnya. Tetapi lain pula sikap Naaman ini. Dikatakan sungai Yordan, di mana yang kita awal-awal sama-sama baca tadi, dikenali sebagai sungai yang kotor dan tidak sebersih sungai di negeri asalnya dari Damsyik, seperti sungai Sungai Abana dan sungai Parpar. Namun dalam kerendahan hati Naaman masuk ke dalam sungai Yordan dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali, maka pulihlah dia dari penyakitnya dan Naaman menjadi tahir. Haleluya, puji Tuhan. Kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna atas penyakitnya dan kehidupannya. Jemaat Tuhan, ketika kita tinggi hati ataupun ketika kita begitu sombong, bongkak, ingat, kita akan hancur. Tetapi ketika kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Naaman bukan saja dipulihkan dari penyakitnya, tetapi dia dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Imannya menjadi semakin jelas dan ia menjadi penyembah kepada Allah yang benar. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, rumusan dan kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, Tuhan mahu memberkati kehidupan orang yang percaya dan mereka yang mahu dipulihkan. Jemaat Tuhan, yang pertama, Tuhan mahu memberkati kehidupan orang yang percaya dan mereka yang mahu dipulihkan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Pada saat ini, maupun
dimanapun Anda berada, ya, pastor maupun pemimpin gereja tidak dapat hadir di sisi Anda semua. Tetapi saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Jangan ragu-ragu, atau jangan terus menunggu atau menunda-nunda waktu. Dengan rendah hati, kita harus mengakui dosa-dosa kita untuk dapat berubah dan dipulihkan. Mungkin ada hubungan-hubungan yang hancur di dalam hidup kita. Mungkin kita meninggalkan Tuhan, atau meninggalkan pasangan kita, malah meninggalkan orang tua kita dan sebagainya. Apapun masalah yang Anda alami, Tuhan ingin memakai situasi tersebut untuk menyatakan kasih-Nya dan membawa Anda kepada pemulihan yang sesungguhnya. Dan jika kita ingin Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, maka kita harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan hari ini, membuktikan kebaikan Allah melampaui teritorial ataupun melintasi sepadan negara Israel. The love of our Lord, the love of our God is exceeding beyond the borders of Israel. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Dengan kata lain, kasih Allah menyentuh orang-orang dari bangsa-bangsa lain seperti Naaman, dan ini juga termasuk diri kita semua, yaitu bagi mereka yang mahu datang kepadanya. Lukas pasal 19 ayat 9 hingga 10. Kata Yesus kepada Zakheus, ingat kisah cerita ini. Kata Yesus kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah rencana Allah bagi umat manusia. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, mencari orang berdosa dan terluka, dan bagi orang yang sakit, orang yang jauh dari Tuhan, supaya mendekat untuk diselamatkan dan dipulihkan. Yesus mengasihi Anda. Dia mau setiap orang mengalami pemulihan dalam kehidupan kita masing-masing, karena Yesus mencari dan menyelamatkan. Jemaat Kairos, penyampaian firman Tuhan sampai di sini, dan sekali lagi saya mengingatkan kita semua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Pertama, pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Dan kedua, pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur puji Tuhan. Kiranya seluruh jemaat Kairos dipulihkan dan diberkati. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan pada hari yang baik ini. Waking up knowing there's a reason.
made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted.